Halo Mbak Susanti. Oh, oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya untuk kehadirannya di webinar hari ini, yaitu webinar Automation Anywhere dengan tema pengetahuan solusi robotic process automation atau RPA dengan use case untuk divisi finance dan accounting. Perkenalkan, nama saya Kevin Teja dari PT Metro Data Electronics sebagai product marketing representatif untuk produk Automation Anywhere. Nah, webinar hari ini akan membahas kapabilitas dari Automation Anywhere, yaitu pemanfaatan teknologi OCR untuk invoice, lalu ada juga penerapan proses reconcile atau perbandingan data, dan juga yang lainnya. Nah, di akhir sesi ada Q&A dan juga ada feedback form, dan bagi yang mengisi feedback form nanti akan mendapat Certificate of Attendees. Nah, di sini hari ini saya udah bersama Pak Tan Yohanes sebagai technical consultant dari PT Metro Data ini. Nah, nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah presentasi, bisa menulis di kolom chat atau bisa open mic. Jadi harapannya webinar hari ini tuh lebih interaktif. Gitu. Jadi saya langsung persilakan aja ke Pak Tan Yohanes ya. Ya, oke, terima kasih Pak Kevin Teja untuk waktunya. Sebentar. Perkenalkan, nama saya Tan Yohanes Risyanto Wicaksono, kemudian saya sebagai technical consultant di MII, Mitra Integrasi Informatika. Mungkin saya izin untuk share screen. Apabila nanti ada pertanyaan atau misalkan ada yang kurang jelas, bisa di open mic atau tulis di kolom komentar, nanti bisa dibantu oleh Pak Kevin atau bisa saja untuk menyampaikan pertanyaan. Saya izin untuk share screen. Oke, apakah screen saya sudah muncul? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi untuk saat udah. Oke, thank you Pak Kevin. Jadi untuk hari ini saya akan memperkenalkan produk dan sekaligus memperkenalkan RPA, teknologi RPA di dunia digital yang sekarang ini lagi trending atau lagi hype untuk RPA, apalagi sekarang kita ada di dunia saat ini sedang pandemi kan. Jadi segalanya bentuk-bentuk digital dibentuk jadi digital semua. Dan kemudian saya akan mengenalkan teknologi mengenai second opportunity about automation using robotic process automation, dengan produk yang saya bawakan adalah Automation Anywhere. Nanti kenapa saya bawain Automation Anywhere mungkin nanti saya akan ceritakan di belakang juga sebagai perkenalan. Kemudian saya akan mulai slide saya. Oke, belum berpindah. Jadi agenda kita hari ini adalah saya akan membawakan perkenalan teknologi RPA, kemudian sampel use case mengenai accounting, dan mungkin juga bisa dimasukkan di finance juga. Kemudian bagaimana cara kita invoice itu dibaca dengan OCR, bagaimana cara kerja OCR. Setelah itu saya akan menunjukkan atau mendemonstrasikan bagaimana pengimplementasian reconcile pada RPA, di mana nanti akan berkaitan dengan OCR dan juga Excel, dan juga ada juga CSV sebagai sumber datanya. Nanti akan saya demokan dan juga saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara implementasinya, dan bagaimana untuk melakukannya dengan cepat dan mudah dan efisien, sekaligus best practice dari ketika kita membuat RPA itu sendiri. Dan untuk awalan saya akan menjelaskan dulu bagaimana atau apa itu automation. Jadi RPA itu kan terbagi menjadi 3 kata, salah satunya adalah automation. Nah, automation sendiri itu adalah alat atau mesin atau komputer yang digunakan
digunakan oleh manusia untuk membantu pekerjaannya, lebih tepatnya di kantor atau di pabrik-pabrik. Itu definisi dari automation. Kemudian untuk robot sendiri, robot itu dibagi menjadi dua, yaitu salah satunya adalah robot physical robot dan satunya lagi adalah software robot. Di mana software robot ini yang sering kita lihat mungkin ada di perkantoran di dalam sebuah komputer dalam bentuk software. Sedangkan untuk physical robot ini sendiri kita bisa temui ya ada di pabrik-pabrik. Biasanya untuk digunakan untuk memindah-mindahkan produk atau barang-barang dari line A ke line B atau sebaliknya. Atau untuk membentuk suatu rancangan mobil yang sering kita lihat di pabrik mobil, dia untuk memasang mobil, memasang pintu, memasang kap, memasang mesin-mesin digunakan oleh pabrik-pabrik. Sedangkan software robot sendiri, kita kalau mungkin beberapa ada yang belum familiar dengan software robot yang biasa digunakan untuk login ke aplikasi, ke sistem, kemudian navigasi ke beberapa screen untuk menerima data, juga untuk membuka aplikasi atau record dari sebuah sistem. Kemudian kalau RPA sendiri itu apa sih? Nah, mungkin beberapa orang sudah cukup familiar dengan apa itu RPA. Secara simpel, RPA itu terdiri dari 3 kata, yaitu robotik, proses, dan automation. Dan disingkat menjadi RPA. Yang masing-masing artinya bisa kita lihat, robotik sendiri itu adalah entitas yang dia mempunyai kemampuan untuk menirukan human action, atau apabila kita melakukan login ke sistem, nah RPA juga bisa melakukan itu. Kemudian dari sisi prosesnya adalah yang kita bisa lihat bahwa proses ini berjalan sesuai dengan step yang sequence. Jadi dia akan jalan dari satu ke Z, dari A ke Z misalkan. Jadi dia nggak bisa jalan RPA itu jalan dari A nanti tiba-tiba ke C, kemudian ke B, itu nggak bisa. Dia akan jalan secara sequence, jadi step by step sesuai dengan apa yang kita perintahkan atau kita desain sebelumnya. Kemudian untuk automation sendiri di sini, di mana automation ini, task ini atau script ini atau robot ini akan berjalan secara otomatis tanpa ada human intervention. Jadi kita nggak perlu perintahkan dia untuk jalan. Ada beberapa robot yang mungkin kita harus trigger atau kita harus kasih tahu robot jalan jam sekian atau robot jalan sekarang setelah kita pencet tombol tertentu atau kita kasih file tertentu dia akan jalan. Atau kita bisa scheduling. Apabila kita sudah tahu robot ini harus jalan di jam 8 pagi, ya sudah secara otomatis robot akan jalan jam 8 pagi hingga task itu atau hingga script yang kita desain itu selesai gitu. Itu untuk definisi dari RPA. Kemudian bagaimana sih RPA itu berjalan atau bekerja? Kita bisa lihat di layar screen di sebelah kanan yang ada backgroundnya biru atau hijau itu. Kita bisa lihat di situ ada robot atau ada screen yang dia berpindah-pindah layar, melakukan suatu aktivitas di mana dia melakukan copy paste dari screen A ke screen B atau dari aplikasi A ke aplikasi B di jam istirahat. Jadi kita bisa robot itu bisa berjalan kapanpun dan dimanapun. Kita bisa remote dia atau kita bisa perintahkan dia jalan jam misalkan let's say jam 12 siang ketika kita istirahat, orang-orang lagi istirahat, robot akan berjalan sesuai dengan script atau task yang sudah kita desain sebelumnya. Itu cara kerja RPA. Jadi kita nggak perlu melakukan perubahan di aplikasi yang kita punya, kita tinggal desain aja, robot akan melakukan login dengan password dan username yang sudah kita buat sebelumnya di dalam satu locker, di dalam satu kredensial, kita simpan di dalam satu variabel mungkin, kemudian robot bisa melakukan aktivitas tersebut. Untuk selanjutnya, apa yang bisa dilakukan RPA dan apa yang bukan RPA? Yang RPA adalah komputer code, kemudian dia juga bisa diprogram atau kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, tanpa kita harus mengubah aplikasi yang kita punya. Jadi kita misalkan udah punya aplikasi, entah itu EBS atau mungkin Oracle atau yang lainnya, ERP, kita tinggal melakukan aktivitas sama seperti ketika kita melakukan secara manual atau human yang melakukan, kita tinggal terapkan ke dalam bentuk RPA, ke dalam script RPA. Kita tinggal desain sesuai dengan apa yang kita udah buat atau kita udah bisa lakukan, RPA kita bisa lakukan otomasi. Kemudian dia juga cross functional dan cross application approach. Jadi dia tidak hanya berpaku pada satu aplikasi atau beberapa aplikasi, tapi hampir semua aplikasi yang sudah di dalam komputer kita sudah ada, dia bisa melakukan otomatisasi. Even itu desktop aplikasi atau mungkin web based aplikasi atau mungkin juga aplikasi yang lainnya seperti Java atau mungkin Python. Python juga bisa kita automate dengan bantuan RPA ini. Kemudian RPA itu bukan talking, walking, Autobot. Jadi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngobrol sama kita, nggak bisa. Kita cuma bisa code dia sesuai dengan perintah yang kita buat atau aktivitas yang kita udah buat, udah kita tentukan sebelumnya. Kemudian
RPA ini bukan physical exciting machine process paper. Jadi dia bukan tugasnya dia bukan mengerjakan satu kertas atau lembar-lembar kertas yang bentuk fisik. Jadi dia bentuknya adalah software di dalam satu komputer, kita install dia, kemudian kita bisa lakukan otomatisasi. Dia juga bukan artificial intelligence atau voice recognition. Jadi dia nggak bisa yang tadi di atas sudah saya mention, dia juga bisa untuk ngobrol, nggak bisa untuk melakukan aktivitas yang berhubungan artificial intelligence, karena RPA belum sampai di situ teknologinya sendiri. Atau dia juga bukan voice recognition atau untuk fungsinya untuk robot untuk mereply customer atau chatbot, bukan seperti itu. Ada beberapa case yang mungkin ada orang berpikir, oh dengan RPA kita bisa nih lakuin untuk melakukan reply chat atau chatbot dengan RPA. Nah itu mungkin bisa diterapkan, tapi bukan untuk itu fungsi RPA ini sendiri. Jadi fungsi RPA ini sendiri untuk mengotomatisasi proses-proses yang berhubungan dengan proses bisnis gitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan RPA? RPA itu bisa melakukan banyak hal. Yang paling kita sering temui itu adalah yang pertama adalah pengambilan data dari suatu sumber data, misalkan dari website, FTP, atau dari email, kemudian membuka email, membaca email, mengambil attachment-nya, mengecek email, melakukan filter email, kemudian melakukan kalkulasi, membuat kalkulasi, dia juga bisa membuat summarize, misalkan kita udah membuat dashboard, kemudian kita mau kasih dia summary-nya, report-nya, atau mungkin kita mau melakukan perhitungan, nah robot bisa melakukan itu. Entah itu di Excel mungkin atau di aplikasi atau di background aktivitasnya si robot juga bisa. Nggak harus ada bantuan dari aplikasi lain. Kita juga bisa lakukan di background aplikasi si robot sendiri. Kemudian dia juga bisa melakukan login ke aplikasi atau aplikasi website atau enterprise application, melakukan copy paste data, copy paste file atau folder, kemudian melakukan pengisian form. Kalau misalkan ada software, ada aplikasi yang perlu di entry datanya, dipindahkan misalkan dari database A ke database B untuk pemindahan data, untuk melakukan migrasi database, itu juga bisa dilakukan oleh RPA ini. Terus RPA juga bisa melakukan terhubung ke API. Jadi kalau misalkan kita udah punya aplikasi yang dia sudah di-provide oleh API, kita bisa melakukan otomatisasi. Kita bisa melakukan pengambilan data dari API atau menginput data dari API yang sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu pengubahan data atau pengubahan aplikasi yang sudah ada saat ini. Kita tinggal pakai saja yang sudah ada, kemudian kita bisa melakukan otomatisasi. Kemudian RPA juga bisa melakukan ekstrak starter data dari dokumen, yang nanti salah satunya adalah OCR. Nanti akan saya jelaskan di belakang, di sesi ini juga nanti. Kemudian RPA juga melakukan collecting data. Jadi kalau misalkan ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan sosial media, yang menggunakan sosial media, kemudian membutuhkan data-datanya mungkin bisa digunakan gitu, RPA ini bisa membantu untuk pengambilan datanya itu. Jadi sosial media statistik kita bisa lihat misalkan dari Twitter soal hari ini berita saat ini lagi viral apa. Dengan bantuan RPA kita bisa ambil datanya. Kemudian RPA juga bisa melakukan, nggak cuma dia bisa untuk melakukan kalkulasi, tapi dia juga bisa melakukan decision atau rules yang sudah ada rules-nya. Jadi apabila si use case yang udah kita mau automate ini kita udah tahu nih rules-nya ngapain. Jika dia melakukan apa, dia akan mempunyai decision apa. Misalkan jika value produk hari ini misalkan 2 juta. Nah, nanti robot ini akan melakukan kalkulasi nih dengan if atau then yang udah kita buat sebelumnya. Dengan ketika dia menemukan kondisi seperti ini, robot akan melakukan apa? Entah nantinya akan di-input ke database, entah nantinya akan dia kirim email, entah nantinya dia akan mengirim WhatsApp mungkin, apa kalau misalnya memang itu perlu, gitu. Kemudian si RPA juga bisa melakukan pembacaan database atau menginput ke database. Nggak cuma dari sisi email atau FTP, tapi robot juga melakukan terhubung ke database juga bisa. Jadi nggak harus cuma file itu udah tersedia gitu di robotnya atau di PC-nya, dan robot ambil. Tapi robot juga bisa melakukan pengambilan data dari database. Gitu. Kemudian apa aja mitos yang sering terjadi nih, yang sering orang-orang itu pikir bahwa RPA itu akan menggantikan manusia. Kemudian RPA nanti 100% akurat. Karena sebenarnya 100% akurat ini tergantung balik lagi ketika kita desain. Ketika robot ini kita desainnya salah di awal, robot juga akan melakukan kesalahan.
Jadi let's say dia akan ketik di kolom A gitu. Tapi ketika kita desain dia ketiknya kita salah ambil nih, objek yang mau kita ambil ada di kolom B atau kolom yang lain. Ya robot akan melakukan kesalahan. Tapi dengan adanya RPA kita bisa tahu, oh kesalahan ini ada diletak di line sekian atau di bagian ini. Jadi nggak asal-asalan kita melakukan fixing gitu, bukan yang asal-asalan gitu, tapi kita bisa tahu ada dasarnya bahwa oh memang fieldnya salah ambil objek ketika desain gitu. Atau penginputan datanya mungkin bisa jadi pengambilan datanya di awal salah juga. Jadi ketika kita udah ambil data, kita udah desain robotnya harus ambil di kolom, misal di Excel gitu, di A3. Ternyata kita salah tipu nih, waktu bikin misal developernya tipu nih. Dia ambilnya dari B3 ternyata, salah kolom. Ya kita bisa tahu, oh robot ini pengambilan datanya salah, makanya hasil yang di belakang, di summarize-nya juga salah, karena pengambilan datanya salah, jadi kelihatan. Karena di situ ada lognya nanti. Kita bisa buat log di situ, robot ambil data dari mana, kemudian dia isi ke field apa, kirim emailnya kemana, nanti bisa kita lihat. Kita buat juga untuk log tersebut. Supaya nantinya ketika ada fixing atau transfer knowledge, atau mungkin ada handover ke developer lain atau ke orang lain, di situ kita bisa terbantu dengan adanya log itu. Kemarin waktu bikin robot ini, ambil data dari mana, kelihatan di situ. Jadi nggak perlu kita membuat dokumentasi lain atau file lain, tapi dengan bantuan log ini atau mungkin ada komen nanti yang bisa terbantu untuk melakukan handover gitu. Kemudian selanjutnya adalah RPA tidak hanya bekerja di small industry. Padahal RPA itu sendiri nggak cuma bisnis yang udah besar atau industri yang udah besar, tapi juga bisa dijalankan di industri-industri yang kecil. Nah, misalkan kita udah punya usaha, kemudian kita mau coba RPA untuk melakukan reconcile. Nah, ini bisa dilakukan juga. Misalkan kita terima invoice, kemudian kita baca dokumennya, kita baca tanggalnya, kita ambil tanggalnya, kemudian kita ambil value-nya, atau kita ambil untuk misalkan ada customer ID di situ, kita bisa ambil customer ID-nya untuk nanti kan di reconcile ke sistem kita atau ke database kita yang kita udah punya. Database-nya pun nggak harus database yang terstruktur itu, misalkan kayak MySQL atau SQL atau yang lainnya atau Oracle gitu, nggak harus seperti itu, tapi kita bisa pakai aja Excel gitu. Kita udah punya Excel, nanti robot akan ambil dari source data itu di Excel, ini kita compare dengan invoice yang kita terima atau yang akan kita kirimkan untuk melakukan pengecekan atau cross check double check gitu, supaya kita nanti ketika kirim invoice itu atau ketika terima invoice itu, kita bisa cek dulu sebelum melakukan pembayaran, apakah invoice yang kita terima ini udah benar atau belum, udah match atau belum, supaya nantinya ketika di belakang ada kesalahan, kita bisa cek bahwa kita udah cek sebelum dikirim atau kita udah cek sebelum melakukan pembayaran, jadinya meminimalisir kesalahan. Itu contohnya, jadi small industry gitu. Untuk masalah RPA atau untuk mengenai RPA, apakah ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau belum, saya lanjut dulu. Oke, sepertinya belum ada. Oke, saya lanjut dulu. Mengenai use case yang ada di accounting, yang mungkin bisa diterapkan juga di finance kalau misalkan ada yang mirip-mirip gitu. Nah, di sini yang adalah di slide tertampil adalah ada simple basic RP activity yang paling sering kita temui dan yang paling simple dari beberapa tas-tas atau dari beberapa activity yang lain. Yang pertama adalah reconciliation yang nantinya akan saya demokan di sesi ini. Itu paling sering kita temui dan memang itu simple, sangat simple untuk di dunia RPA ini. Kemudian screen scraping ini juga simple. Kemudian data entry, kita hanya melakukan input data atau pengisian form yang sudah ada formnya sudah tersedia, kita tinggal melakukan pengisian. Kemudian PDF scraping, kemudian static processing. Di sini biasa kita menggunakan Excel. Jadi robot bisa melakukan pengisian atau pemrosesan data-data yang ada di Excel tuh dengan sangat cepat, karena memang di RP ini sangat terbantu dengan adanya Excel. Jika datanya sudah terstruktur di Excel, apalagi Excel itu kan ada kolom dan row, jadi kita bisa lakukan pengambilan data dengan tepat. Misalkan kita mau ambil di sel Z1, itu udah jelas di Z1, ya udah Z1 gitu. Nggak mungkin Z1 itu berpindah-pindah, udah pasti statis di situ aja gitu. Nggak mungkin dinamik dia pindah-pindah. Kemudian di sini ada beberapa use case API. Ada payment reconciliation, department task, generating reports, kemudian vendor management, kemudian dokumen management. Tas-tas ini yang ada di tampilan ini
ini semua bisa dilakukan otomatisasi dengan RPA. Nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi semua ini bisa dilakukan otomatisasi dengan RPA. Dengan bantuan RPA, tas-tas yang ada di sini atau use-use yang ada di sini, ini sangat terbantu dan mempercepat hasilnya. Seperti dari report apabila memang report ini ada SLA-nya, let's say 2 jam, mungkin dengan RPA bisa lebih cepat. Mungkin bisa 1 jam, atau mungkin 1 jam setengah, atau mungkin 45 menit dengan bantuan RPA. Gitu. Kemudian saya akan bawa contoh, salah satu contoh, nanti ada beberapa contoh juga, nggak cuma satu. Jadi di sini ada use case yaitu invoice processing, di mana invoice processing ini dijalankan oleh orang namanya Cindy ya, kita sebut saja dia Cindy. Kemudian dia bekerja dari jam 9 pagi hingga dengan jam kerja dia selesai. Ya, let's say dia selesai di jam 17, jam 5 sore. Detailnya seperti apa? Detailnya seperti ini. Daily activities dari invoice processing adalah yang pertama, ada kurir yang memberikan invoice ke resepsionis. Saya bantu dengan laser supaya lebih jelas. Oke. Di sini si invoice ini dibawa oleh kurir, kemudian diberikan kepada resepsionis. Kemudian resepsionis menerima invoice, diterima invoice, dipastikan bahwa invoice itu sudah benar, kemudian invoice itu diberikan ke tim accounting, yaitu Cindy. Di tim accounting ini Cindy melakukan scan invoice. Yang pertama dia akan scan invoice-nya, kemudian dia input ke dalam satu sistem ERP di sini. Kemudian dia akan melakukan komparasi dari file yang ada diterima itu invoice-nya dengan PO, dengan data-data yang lain. Seperti mungkin faktur segala macam akan diterima di situ, akan dicek, akan dilakukan komparasi. Kemudian setelah Cindy selesai melakukan komparasi invoice dan PO dengan dokumen yang lain, Cindy melakukan approval atau meminta approval kepada manajernya. Apakah invoice ini bisa di-approve untuk melakukan pembayaran. Jika di-approve, dia akan melakukan pembayaran. Jika tidak di-approve, secara otomatis invoice ini akan dikembalikan oleh Cindy ke vendor terkait gitu. Nah, apa yang dilakukan RPA di sini? RPA di sini melakukan otomatisasi di bagian setelah Cindy melakukan scanning. Jadi prosesnya sama. Apa yang dilakukan dari awal yaitu kurir membawa invoice, kemudian diberikan ke resepsionis, kemudian resepsionis memberikan invoice tersebut ke tim accounting yaitu Cindy. Tugas Cindy di sini adalah melakukan scanning aja. Jadi cuma melakukan scanning, kemudian di belakangnya adalah dari get invoice datanya. Jadi dari awal si Cindy terima secara dari si robot menerima dokumen itu, menerima file invoice ini, akan diambil datanya menggunakan RPA, menggunakan OCR, action OCR di sini. Kemudian diinputkan ke sistem, ke ERP. RPA juga yang melakukan. Setelah itu, robot juga melakukan komparasi invoice dengan PO, dengan data-data atau dengan file-file yang lain. Seperti tadi ada faktur, mungkin ada database juga. Setelah melakukan komparasi, robot membuat suatu summarize atau membuat satu report. Apakah dari semua invoice yang dikerjakan hari ini oleh robot itu sudah benar? Itu yang pertama dilakukan oleh Cindy, pengecekan. Yang kedua adalah melakukan untuk digunakan sebagai approval. Apakah tadi data-data tadi yang dikerjakan oleh robot, yang sudah diinputkan oleh robot, yang sudah direkon oleh robot, itu sudah benar dan sudah bisa di-approve. Kalau tidak bisa di-approve akan di-reject. Nah, perijekan ini si Cindy hanya melakukan, ini mungkin nggak digambarkan di sini, mungkin saya jelaskan juga secara verbal. Jadi si Cindy hanya melakukan peletakan data atau pemisahan data dengan cara melakukan komen di dalam invoice ini, invoice report tadi. Mana yang di-approve, mana yang nggak di-approve, dilakukan komen. Jadi di summary-nya si robot ini ada satu kolom, di mana kolom ini digunakan untuk pengisian remark tadi. Kalau misalkan nanti dokumen ini di-approve berarti kosong. Kalau misalkan invoice ini dengan invoice tersebut ditolak atau di-reject, nanti akan dikasih keterangan reject gitu. Nanti si robot akan baca tuh mana yang di-reject, mana yang nggak di-reject, mana yang di-approve, mana yang enggak. Dan setelah itu di sini Cindy yang melakukan pembayaran. Tapi bisa juga kalau misalkan mau melakukan robot yang melakukan pembayaran juga bisa. Nggak masalah, karena di sini sifatnya kan sensitif nih kalau misalkan masalah payment. Jadi lebih baik di sini kita masih gunakan untuk orang aja yang menggunakan. Jadi nggak robot. Tapi fungsi yang tadi digunakan, tadi keterangan tadi seperti ada reject, ada approve, itu apa? Fungsinya adalah untuk memberikan robot itu
memberikan robot privilege untuk mengembalikan invoice yang tadi di reject. Kalau misalkan tadi filenya itu di reject, akan dikirim ulang ke vendornya bahwa si email ini atau si invoice ini tuh nggak cocok atau nggak match. Makanya si robot akan melakukan pengiriman email ke vendor terkait. Jadi si robot punya database, itu bisa terhubung ke database yang mana dia bisa mengambil email atau mengambil list vendor yang ada supaya si robot bisa mengirim email ke vendor tersebut yang tadi di reject, akan dikirimkan invoice-nya beserta keterangannya kenapa di reject gitu. Itu untuk use case pertama. Kemudian untuk use case kedua, di sini ada use case yang namanya adalah prosesnya biller reconciliation. Jadi di sini ada Ivan sebagai biller operator, dia melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan worksheet dan dia juga melakukan reconcile data untuk biller. Kemudian dia juga melakukan settlement selama 5 jam dari dia bekerja mulai 8.30 pagi sampai dengan selesai. Kemudian tasnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Untuk aktivitasnya Ivan, yaitu pertama dia buka ERP, buka sistem di kantornya dia, kemudian dia melakukan pengecekan data, kemudian menginputkan data yang terakhir ke dalam worksheet, kemudian dia mendownload data-data yang lain dari biller yang lain, let's say dari email, dari FTP atau dari website. Kemudian dia melakukan input lagi datanya ke worksheet di sini. Kemudian dia akan melakukan pembandingan, reconcile apakah data yang ada di worksheet pertama dan worksheet yang kedua ini sudah diinput, apakah match atau ada perubahan atau ada selisih gitu. Setelah itu si Ivan tadi melakukan encrypt data yang tadi diterima oleh Ivan akan diencrypt. Dari input oleh Ivan dia akan encrypt, kemudian dia upload ke FTP, foto FTP. Kemudian setelah dilakukan penghitungan FTP dia akan melakukan decrypt data. Decrypt data ini fungsinya untuk nantinya kita mau reconcile. Terus kemudian setelah di decrypt datanya, si Ivan melakukan upload ke ERP atau ke ETP yang dia punya. Lalu dia akan rekon nih data yang ada di ETP tadi dengan data yang ada di FTP ini apakah sudah match atau sudah benar-benar sama. Setelah itu jika sudah sampai dengan reconcile ini, si Ivan akan melakukan settlement. Nah, proses-proses dari Open ERP sampai dengan settlement ini di automate oleh robot semuanya. Tugas Ivan adalah di sini untuk melakukan pengecekan data apabila si robot tadi melakukan kesalahan atau mungkin ada data yang miss atau mungkin yang sudah selesai, kemudian Ivan tinggal melakukan reporting ke atasannya gitu. Dan Ivan ini bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih mungkin bermanfaat untuk psikologisnya, apalagi kalau misalkan dia yang terbiasa duduk di belakang layar selama 5 jam tadi, dia 5 jam duduk di belakang layar memandangi laptop, tapi di sini dia bisa mengikuti aktivitas yang lain, misalkan dia bertemu orang lain untuk melakukan meeting atau melakukan hal-hal yang lain yang lebih membantu dari sisi psikologisnya. Kemudian untuk perbandingannya sebelum dan sesudahnya, yang sebelumnya adalah akurasinya dia 75% dengan kalkulasi orang, itu kurang lebih ada kalkulasi human kalkulasi dari error input data atau mungkin typo segala macam itu 1-2% per hari. Itu dia mendapat akurasi 75%. Kemudian untuk produktivitasnya dia 5 jam, tadi dikerjakan oleh human. Kemudian reliability-nya dia menggunakan office hour. Jadi orang bekerja berdasarkan jam kerjanya dia. Jadi jam 8/5. 8 jam kali 5 hari. Kemudian dari manpower-nya, proses yang tadi itu biasa dikerjakan oleh 4 orang. Tapi setelah kita automate dengan robot, akurasi 100%, kemudian execution by robot itu kurang lebih 2,5 jam, memotong 50%-nya sendiri. Kemudian untuk waktunya sendiri, reliability-nya, robot ini bisa berjalan 24/7. Jadi tiap hari selama 24 jam, selama 7 hari. Non-stop. Apabila memang ada tas yang memang bisa jalan 24 dari jam 5 atau jam 00 bisa dilakukan oleh robot. Jadi nggak harus nunggu orang masuk kerja dulu lalu dikerjakan oleh robot dikerjakan oleh orang, tapi di sini bisa dikerjakan oleh robot secara otomatis. Jadi kita tinggal set schedule-nya, robot akan jalan. Gitu. Dengan script yang sudah kita buat atau kita desain sebelumnya. Di sini dari yang tadi 4 orang dikerjakan oleh robot satu robot dibantu oleh 1 robot hingga selesai gitu. Kemudian untuk task berikutnya, ini ada fungsi untuk melakukan monitoring activity. Jadi di sini ada tiket yang digunakan untuk monitoring di suatu vendor. Kemudian si robot adalah melakukan pendownloadan data, download
problem tiketnya, kemudian dilakukan compare problem tiket ke data vault-nya, apakah sudah ada perbedaan atau sudah match. Setelah itu dia akan filter nih problem tiketnya. Kalau memang sudah sesuai dengan vendor-vendornya, dia akan melakukan pengiriman data. Tiket-tiket itu dikirim ke vendor-vendor masing-masing vendor. Tas ini dikerjakan oleh robot dari awal, dari download data sampai dengan pengiriman data, sampai dengan vendor menerima data. Memang nggak ada pengecekan bahwa apakah vendor A, vendor B, vendor C sudah menerima datanya, nggak ada pengecekan seperti itu, tapi at least di story si robot, dia sudah melakukan pengiriman data ini. Kalau dikerjakan oleh orang kan nggak ada nih keterangannya kapan dia kirimnya, mungkin bisa jadi lupa, atau mungkin yang sering terjadi itu ada mungkin udah diketik emailnya tapi belum dikirim. Itu yang sering terjadi. Atau mungkin ada juga yang mau kirim satu file gitu, di attach filenya tapi belum ada attachmentnya udah dikirim. Itu sering terjadi juga. Tapi dengan bantuan robot kita bisa lihat historinya. Apakah robot ini udah kirim vendor A dengan attachment yang sesuai, dengan info yang sesuai di email, ataukah sudah dikirim ke vendor B dengan hal yang serupa. Gitu. Jadi nggak ada lagi nih nantinya aku udah kirim kok tapi ternyata belum dikirim, entah itu mungkin attachment belum dimasukkan ke email, atau mungkin baru diketik tapi belum dikirim gitu. Dengan akurasi 75% sama dengan akurasi dari orang itu melakukan kesalahan 1-2% per hari. Produktivitasnya 4,5 jam dilakukan oleh manusia. Kemudian reliability-nya dijalankan dari jam kerja aja. Jadi dia jalan cuma selama jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 5 tadi. Kemudian dikerjakan oleh 3 orang. Kemudian setelah dikerjakan oleh robot, dibantu oleh robot, akurasi selama 100%, kemudian prosesnya kurang lebih 2,5 jam. Tapi di sini robot ini berjalan dari awal dari jam 12 pagi atau jam 00 sampai dengan 23.59. Karena namanya problem tiket pasti ada aja. Event itu mungkin cuma masalah laptop hang, nanti ada report, ada problem di situ. Nanti ada pembuatan tiket. Nah, di sini robot akan membantu melakukan pengecekan datanya untuk pengambilan melakukan problem isu tadi. Kemudian manpower-nya dari 3 orang, kemudian dibantu oleh 1 robot. Gitu. Oke, mengenai use case ada pertanyaan? Atau saya lanjut dulu? Oke, kalau belum ada saya lanjut dulu. Nah, di sini akan saya masuk ke bagian membaca invoice dengan OCR. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu mengenai OCR. Apa itu OCR? OCR adalah Optical Character Recognition, di mana software ini membantu untuk kita membaca, membantu komputer untuk mengenali karakter dari lokasi. Tadi suara apa ya? Oke, saya lanjut aja. Lanjut aja, Tata. Oke, saya lanjut. Jadi, apa itu OCR? Jadi, OCR itu adalah Optical Character Recognition, di mana software ini berfungsi atau bermanfaat bagi komputer ya. Jadi kan komputer nggak kenal nih apa yang ada di layar kita, atau di image yang ada di layar kita itu tulisan apa, atau itu karakter apa, mungkin itu dalam bentuk image atau mungkin dalam bentuk PDF. Bahkan PDF pun robot tuh nggak tahu, atau si komputer ini nggak tahu nih isi ini apa, itu simbol apa, dia nggak tahu karena dia memang nggak bisa baca. Dengan bantuan OCR, si komputer atau bentuk yang tadi file dalam bentuk digital itu bisa terbantu dibaca oleh OCR ini supaya komputer ini bisa terbantu untuk membaca atau mengenali data-data yang ada di layarnya. Dengan bantuan adanya lokasi, kemudian adanya juga recognition karakter, event itu dia bentuknya karakter misalkan ABCZ, atau mungkin alfabet, atau mungkin number, atau simbol. Dengan OCR ini dia bisa bantu baca untuk si komputer bisa mengenali apakah itu huruf, atau itu angka, atau mungkin itu simbol. Itu cara kerjanya mungkin secara simpel seperti ini yang ada di layar di bawah, yaitu ada image, kemudian ada OCR, dan ada teks. Jadi setelah dalam bentuk image nanti akan di-convert atau dibaca oleh OCR, kemudian dia akan di-convert ke dalam teks, bentuk teks, atau mungkin nanti bisa juga kita input ke dalam CSV misalkan, atau Excel, atau Word, atau file yang lain.
Ini saya ada video sedikit mengenai apa itu RPA dan apa itu OCR dan bagaimana cara bekerjanya. Ini bukan saya yang bikin, tapi ini ada di satu. Oke, kurang lebih seperti itu. Tadi mengenai ya kurang lebih seperti itu untuk mengenai RPA apa OCR, di mana kita bisa ambil kesimpulan. Saya bisa ambil kesimpulan ada 6 step yang pertama yang dilakukan oleh OCR. Yang pertama dia akan meratakan gambar, kemudian meratakan gambar atau describing. Jadi kalau misalkan gambar itu agak miring atau mungkin berapa derajat, misalkan derajat 3/3 derajat kemiringannya, dia akan bisa ratakan dulu sebelum dilakukan pembacaan. Kemudian dia akan analisa datanya, analisa yang ada di image itu apa. Kemudian setelah itu dia akan mengatur arah gambarnya. Apakah dia landscape atau dia portrait. Nah, kemudian setelah itu dia akan memisahkan nih karakter dan gambar. Mana karakter dan mana gambar dia akan dipisahkan. Kemudian mengidentifikasi gambar. Apabila ada gambar di situ dia akan identifikasi. Kemudian dia akan menghasilkan file akhir berupa file image file text kah, atau mungkin dalam bentuk Excel kah, atau dalam Word, tergantung sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Atau mungkin bisa juga CSV yang sering biasa kita gunakan. Kalau kita bisa gunakan di robot, biasanya kami menggunakan itu text file atau CSV. Karena dengan bantuan CSV atau text file itu robot akan lebih cepat untuk prosesnya. Gitu. Kemudian saya akan juga menceritakan mengenai bagaimana kalau OCR itu ada di Automation Anywhere di produk RPA. Yang pertama, si robot ini akan melakukan convert data dari image atau aplikasi yang diekstrak dalam bentuk dokumen. Si robot ini atau si Automation Anywhere bisa membaca file-file yang formatnya itu JPEG, JPEG, kemudian GMP, GIF, dan PNG format. PDF juga bisa. Tapi dengan catatan OCR ini memang dia nggak bisa baca gambar atau nggak bisa mengenal gambar, tapi hanya bisa mengonvert dari tadi file atau JPEG, JPG, BMP, GIF atau PNG format itu dikonvert ke dalam bentuk TXT atau file atau CSV seperti itu. Kemudian di OCR Automation Anywhere ini yang saat ini dia adalah versi Automation Anywhere 2019, dia sudah terbekali dengan AB Fine Reader 12, di mana kita nggak perlu lagi menggunakan OCR yang lain atau terpisah dengan aplikasi yang lain atau dengan third party, tapi di Automation Anywhere yang versi 2019 ini sudah include ketika kita install dia secara otomatis juga ABBYY ini secara otomatis terinstall di versi Fine Reader yang 2012 gitu. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan setup yang lain lagi atau additional setup yang lain, karena otomatis sudah terinstall, sudah tersedia di sini.
Kemudian untuk action-action apa di OCR di Automation Anywhere itu ada beberapa, yaitu ada kita bisa baca file dari image, kita baca capture image dari pad, atau misalkan ada di lokal kita tinggal kasih tahu robot ini harus baca di mana gitu, di file apa, di folder apa, nama filenya apa, kita bisa pakai itu. Kemudian kita juga bisa baca dari URL, kalau misalkan di file kita punya di company yang memang dia file-filenya itu disimpan di dalam bentuk URL atau di database, dengan bantuan ini capture image by URL. Nah, di sini kita bisa bantu robot, bisa terbantu untuk membaca filenya, jadi kita nggak perlu download dulu filenya, tapi bisa langsung dibaca oleh robot, di capture filenya, kemudian bisa dapatkan hasilnya. Kemudian capture by window, misalkan kita dari satu aplikasi, kita butuh dokumennya, atau butuh angkanya, atau butuh numbernya. Let's say di situ ada SAP itu kalau ada bagian-bagian yang kita nggak bisa double klik untuk kita lakukan copy paste, tapi kita butuh nih nomor ini, atau kita butuh ID ini, atau dokumen number ini kita butuh. Nah, kita bisa lakukan ini, capture window. Jadi capture window ini kita bisa lakukan ini untuk mengambil number tersebut atau mengambil karakter tersebut, di mana kita bisa lakukan proses yang lain nantinya kalau misalkan tas itu dibutuhin atau ID itu dibutuhkan di proses selanjutnya. Atau capture by area, kalau misalkan kita ada area tertentu yang mau kita ambil di screen kita, di layar kita mau ambil numbernya atau karakternya, kita bisa pakai ini, capture area. Jadi kita dengan action-action yang ada di sini, di OCR package ini, kita bisa terbantu untuk membaca dokumen. Jadi nggak perlu lagi kita, kalau misalkan ini source-nya nggak ada nih, tapi nggak ada source yang digital, let's say nggak ada di database, nggak ada di satu dokumen misalkan, kita bisa ambil dari beberapa opsi ini, yaitu ada di pad, ada di URL, atau ada di window, atau di area tertentu gitu. Kemudian kenapa kita bawa RPA, Automation Anywhere ini? Karena Automation Anywhere adalah salah satu product leader selama kurang lebih, kalau sekarang mungkin udah 5 tahun kebelakang, dari dulu juga udah leader. Jadi ini per Forest Swift per kuartal 1 di 2021 ini, Automation Anywhere masih termasuk di leader untuk di industri RPA gitu. Oke, untuk berikutnya saya mau mungkin ada demo sedikit di sini nanti untuk pengetesan reconcile dengan RPA. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah use case ini bisa di automate atau enggak, saya juga bisa jelaskan di sini. Mungkin ini enggak perfect, tapi at least bisa ngebantu untuk misalkan kita mau melakukan otomatisasi, tapi kita nggak tahu nih apakah use case yang kita punya ini, yang sekarang ini kita jalankan, setiap harinya kita lakukan secara daily, apakah bisa di automate oleh RPA. Mungkin di sini nanti bisa terbantu menjawab. Yang pertama, kita cari dulu kategori mana use case yang kita punya. Kita masukkan dulu ke beberapa step ini. Jadi di sini ada 6 pilihan atau 6 opsi, di mana kita ambil 2 atau 3 di sini kita bisa melakukan otomatisasi. Let's say kita punya high volume. Jadi tas yang bisa kita lakukan tiap hari ini dia high volume. Jadi mau nggak mau tiap hari dia akan jalan. Misalkan high volume yang pertama. Kemudian dia repetitive task yang kedua. Setelah itu dia ada penggunaan, misalkan ada logic rules base. Jadi tiap hari kita melakukan ini, tas ini tuh jelas nih, ada rules-nya, ada base-nya, ada logic-nya, ada semuanya, prosesnya udah jelas lah. Harus apa, di bagian mana nanti ada pilihannya itu harus apa, misalkan ada kombinasi angka sekian ke sekian, dia harus ngapain, kita bisa tulis di sini. Kita ada 3 ini. Dari 6 use case ini kita ambil 3 ini, kita bisa melakukan otomatisasi dengan RPA. High volume, misalkan datanya banyak tiap hari, kemudian repetitivitas, jadi kita harus jalan ke tiap hari. Let's say itu misalkan dia 2 jam selesai, tapi nanti setelah itu nanti jam 2 atau jam 3 sore ada pekerjaan yang sama lagi, tasnya sama aja nih, rules-nya dari awal sampai akhir itu ya sama, terulang lagi gitu. Itu bisa diotomatis oleh RPA. Kemudian ketika di dalam use case itu atau di dalam proses itu terdapat logic dan rules yang jelas, yang sudah memang paku di sini, harus seperti ini, jadi nggak bisa diubah. Apabila nggak ngikut ini ya dia akan di reject gitu. Misalkan kayak tadi, misalkan data ini, misalkan ada reconcile antara PO dan invoice, jika itu ada perbedaan sedikit aja numbernya, misalkan komanya aja salah, atau tipe di bagian titiknya itu harusnya titik tapi koma, itu salah, akan di reject. Nah, robot juga bisa lakukan itu. Di sini ketika kita ada logic dan
rules yang jelas, kita bisa lakukan otomatisasi gitu. Atau selain itu mungkin dia contoh yang lainnya, misalkan dia repetitive task, kemudian dia nggak ada rulesnya nih, nggak ada rulesnya, tapi dia manual data entry. Kemudian high volume kita coret. Kita tahu datanya dari mana, misalkan dari FTP, let's say, dari email aja yang gampang. Dari email kita download, kemudian dia lakukan manual data entry, dia masukkan ke dalam form. Dalam form itu udah jelas nih, datanya mau diinput apa, datanya udah ada di email semua, kita tinggal tarik datanya. Tiap hari lakukan itu, terus dari pagi sampai sore, atau mungkin 2 jam sekali dia melakukan itu. Itu bisa dilakukan otomatisasi dengan RPA. Jadi nggak harus dia harus high volume, misalkan nggak high volume tapi dia repetitif, sama aja banyak. Terus kemudian dia manual data entry tapi nggak ada logic busnya, tapi udah secara rule basic itu diatur oleh sistem atau aplikasi yang wakil input tadi. Event itu nggak ada logic dan rules-nya, pasti diatur oleh field yang ada di aplikasi tersebut. Misalkan email itu harus pakai harus ada domainnya, harus ada misalkan metodata.com, harus ada itunya, atau harus terdapat kata-kata gitu. Itu salah 2 contohnya. Kemudian berikutnya adalah kita harus cross check lagi skenario yang mau kita automate, apakah dia terdapat atau ada hal-hal yang mungkin nggak bisa diotomatis robot. Di sini kita bisa contohin, misalkan human intervention. Biasanya dia butuh kaca ketika login. Ini pasti bukan pasti sih, mungkin ada workaround lain, tapi kebanyakan yang kita lakukan itu nggak bisa diautomate karena ada kacanya, di mana kaca ini fungsinya untuk menghindari robot. Untuk login misalkan, atau untuk melakukan settlement, ada beberapa yang menggunakan kaca, ini nggak bisa dilakukan robot nih. Ketika ada itu ya mungkin ada workaround lain dengan cara melakukan otomatisasi dengan bot attended gitu. Jadi nanti tetap ada orang yang melakukan trigger itu, melakukan start automate gitu, start robotnya jalan. Kemudian ketika ada captcha ini muncul, human yang akan mengisi atau menginput datanya. Atau mungkin pakai token yang misalkan kayak kita di satu bank kan ada tuh yang pakai token, kita memang butuh pakai ini, bisa melakukan otomatisasi gitu untuk melakukan token. Kemudian untuk source data, sampling data, kita bisa lihat dia source ini dari mana, event dari database atau dari aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian sistem yang akan diautomate, sistemnya seperti apa, apakah dia sudah support atau mungkin dia ada hal-hal yang mungkin nggak bisa diambil, nanti kita bisa cari workaround. Apakah data ini bisa diambil dari sistem lain atau dari langsung dari ke database. Kemudian berapa banyak sistem yang akan kita automate. Nanti si robot ini harus terhubung ke beberapa aplikasi nih. Dengan itu kita bisa mengukur waktu yang akan dikerjakan, yang akan dimakan oleh robot atau akan digunakan robot, berapa banyak waktu yang akan dikonsum oleh robot untuk melakukan akses ke data-data atau ke sistem-sistem yang akan diautomate gitu. Setelah itu kita baru cek jelasnya, kita cek robot ini kapan jalannya. Proses ini akan jalan kapan, hari apa, jam berapa, atau ini repeat atau enggak, atau dia cuma jalan sekali dalam seminggu, atau dia cukup jalan per tahun kalau misalkan kayak ada ucapan tiap tahun atau ada ucapan happy birthday untuk employee gitu. Ya, robot juga bisa lakukan ini, pengambilan data dari database, diambil datanya, dicek tanggalnya apakah matching, kemudian si robot akan melakukan pengiriman email ke customer tersebut atau ke nasabah tersebut. Begitu. Oke, kemudian selanjutnya, nah di sini saya akan contohkan untuk skenario reconcile dengan OCR, di mana stepnya atau use case-nya seperti ini. Jadi awalnya dia mulai dari pengambilan data atau pembacaan data di PDF. Si robot akan melakukan pembacaan file PDF, kemudian dia akan mengambil data di PDF itu, beberapa data ya, salah satunya tanggal, nomor invoice, kemudian ada juga totalnya. Diambil robot, kemudian dia akan simpan ke dalam bentuk CSV. Setelah disimpan ke dalam CSV, si robot akan melakukan reconcile data. Jadi data tadi CSV direkon dengan data yang ada di database. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dibikin summarize-nya, di mana kalau misalkan nanti ada data yang tidak sama, akan tertulis keterangan itu not match. Atau bila dia sama, berarti dia akan match. Atau dia sudah sesuai dengan kriterianya. Setelah itu, si robot akan melakukan pengiriman email. Nah, itu proses selesai. Nah, untuk ini saya tunjukkan berupa video. Mungkin bisa dilihat setelah ini. Jadi saya akan tunjukkan dulu bagaimana si
file yang akan dibaca robot itu seperti apa, kurang lebih seperti ini. Jadi ada invoice, beberapa invoice. Ada 10 invoice di sini, jadi robot akan baca 10-10-nya. Cuma di video ini saya tunjukkan beberapa, tapi secara garis besar si dokumennya itu tipenya sama, cuma value-nya beda-beda. Nanti value-nya bisa kelihatan ketika kita sudah bentuknya file Excel. Nah, di sini filenya beda-beda, filenya sama, cuma filenya beda-beda. Di sini robot akan melakukan pengasihan data, nanti akan dimasukkan data itu ke dalam folder result ini. Di sini emailnya masih kosong, nanti robot akan kirim email ke email ini. Nah, di sini kurang lebih tampilan untuk pembuatan robotnya ada di sini. Automation Anywhere, dan bentuknya juga ada web based, jadi kita nggak perlu install aplikasi apapun. Install sih, tapi namanya cuma buat agent, bukan desktop aplikasi, cuma dalam bentuk buat agent aja. Dari sini itu yang di kanan itu adalah database-nya, kemudian dia akan direkon apa datanya udah match atau belum. Setelah selesai dia akan kirim email. Proses tadi itu kurang lebih 15 detik untuk membaca 10 file, plus sudah sampai dengan kirim email. Nah, di sini robot sudah kirim email. Ini jalan di tanggal 25 bulan 5 kemarin. Jadi per hari robot bisa kirimkan ini per setiap robot jalan. Gitu. Nah, reportnya seperti ini. Report yang tadi dibuat oleh robot. Apa yang tadi dibuat robot akan dikirimkan ke email. Jadi apa yang dikerjakan oleh robot ya kita bisa lihat apakah data-data yang tadi dikerjakan robot itu sudah sesuai atau belum. Gitu. Untuk resultnya juga robot sendiri yang membuat summary-nya. Mana yang match, mana yang nggak match. Robot juga melakukan pembandingan di situ. Gitu. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan, Tan. Dari Pak Muhammad Ulfa. Tingkat akurasi pembacaan source oleh OCR berapa persen dari skala 0 sampai 100%? Atau apakah ada parameter tertentu yang mempengaruhi kualitas pembacaan? Oke, saya jawab dulu kali ya. Kalau misalkan untuk dari sisi berapa persennya mungkin tergantung untuk parameter dulu mungkin. Untuk parameternya tadi bergantung di DPI-nya atau di per inch-nya. Jadi kalau misalkan kita punya file PDF, event to PDF atau image gitu, yang bentuknya itu digital, kita harus tahu dulu nih resolusinya. Karena resolusi ini, DPI ini berpengaruh banget untuk pembacaan dokumen OCR. Kalau misalkan ditanya minimalnya berapa, minimal dari pembacaan OCR ini adalah 300 dpi. Jadi kalau kita mau baca OCR, mau baca dokumen atau baca image dengan resolusi 300 dpi, kemungkinan ada akurasi ya kita bisa bilang 70-80% bisa dibaca. Saya nggak berani bilang 100% karena mungkin ada I yang nanti terbaca L kecil, atau L kecil yang terbaca I besar, atau angka 2 yang terbaca Z, saya nggak bisa jamin itu. Tapi kalau misalkan resolusi itu terpenuhi, at least 300 dpi, bisa meningkatkan persentase dari pembacaan dokumen itu. Gitu. Jadi minimal berapa 300 dpi ya tadi ya? Betul, 300 dpi. Oke, terus ada lagi nih pertanyaan, bagaimana jika dokumen yang dari Pak Eko Aprilianto, bagaimana jika dokumen yang akan di OCR ada beberapa model berbeda dan yang diambil hanya isi di dalamnya di kolom-kolom tertentu tanpa mengambil header atau teks lain? Oke, kalau misalkan dokumen itu tipenya beda-beda, bukan tipenya. Biasanya sama-sama tipenya invoice, tapi dia bentuknya beda-beda. Beberapa vendor kan masih punya template masing-masing. Itu kita bisa pakai, ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa pakai untuk OCR yang tipenya udah AI. Jadi dia bisa cari datanya tuh di mana, posisinya di mana, kemudian dia bisa cari labelnya apa. Atau dengan cara kedua kita bisa juga melakukan OCR tapi dengan cara ya pengambilan datanya satu persatu. Misalkan ada 3 tipe, ya berarti nanti kita akan bikin 3 script untuk melakukan pengambilan data sesuai dengan template yang ada di situ. Gitu. Karena ada juga tipe OCR yang memang ada AI-nya, sudah terintegrasi dengan AI di mana dia bisa mencari lokasi
mencari lokasi dan mencari label yang ada di dokumen tersebut. Misalkan kita mau cari tanggal, ada template yang tanggalnya itu, date-nya itu ada di kanan atas, di kiri ke atas, atau mungkin di bawah kanan atau di kiri. Dengan bantuan AI plus OCR, si OCR ini bisa membantu untuk mengambil data-data tersebut, walaupun lokasinya berubah-ubah. Dengan catatan dia ada labelnya, gitu. Oke, sudah menjawab. Berarti ini menjawab pertanyaan dari Pak Zaid Husain juga ya, karena dia nanya, Pak Zaid juga nanya kalau invoice-nya dari vendor yang beda. Jadi kan tiap vendor kan punya template invoice beda-beda kan. Ya, betul. Terus ada pertanyaan lagi dari Pak Doni Hadi Suwiknyo. Apakah UiPath ini sudah lengkap sebagai RPA, termasuk OCR sudah built-in, dan bisa menggantikan aplikasi lain yang terpisah? Misal saya sudah menggunakan Robot Task dan EB Fine Reader. Bentar. Itu pertanyaan dari komennya. Coba saya baca deh, karena tadi kayaknya kurang jelas. Komen saya belum jelas. Mungkin Bisa. untuk Pak Doni, ini produknya sendiri bukan UiPath ya Pak ya hari ini. Produknya hari ini tuh namanya Automation Anywhere. Jadi mungkin pertanyaannya kurang relevan Pak, tapi mungkin yang saya bisa jelasin sedikit, di Automation Anywhere itu sendiri juga udah ada OCR yang sudah built-in gitu. Kalau produknya UiPath, mohon maaf Pak, saya kurang tahu juga ya. Pertanyaan ini ya, apa UiPath ini sudah lengkap dengan RPA termasuk OCR, sudah built-in dan bisa, turun lagi, dan bisa menggantikan aplikasi lain yang terpisah. Misal saya sudah menggunakan Robot Task dan EB Fine Reader. Mungkin saya bisa bantu jawab, tapi mungkin saya kasih tahu juga kalau produk hari ini yang kita bawa adalah Automation Anywhere. Kemudian untuk masalah UiPath ini mungkin saya bisa bantu jawab. Kalau UiPath itu, kalau di Automation Anywhere itu sendiri dia sudah terintegrasi dengan OCR, dan juga dia sudah ada sudah ada tools OCR-nya sendiri, yaitu EB Fine Reader juga yang tadi sempat saya mention, yaitu versi 2012. Jadi ketika kita sudah install Automation Anywhere, secara otomatis kita sudah punya EB Fine Reader tipe versi 12 gitu. Untuk bisa menggantikan aplikasi atau enggaknya itu tergantung dari kebutuhan. Kalau misalkan use case itu memang cukup membacanya dari file yang sudah tersedia gitu, dan memang nggak perlu lagi baca aplikasi lain atau baca tools lain atau baca dokumen lain, si robot ini bisa terbantu untuk bisa membantuin kita untuk baca dokumen-dokumen yang ada di use case tersebut gitu. Kemudian kalau di UiPath saya kurang tahu sih dia apakah sudah ada built-in-nya di RPA-nya, tapi kalau sebagai RPA memang dia sudah lengkap sebagai RPA ya. Memang si UiPath juga RPA gitu kan. Untuk termasuk OCR apa sudah termasuk atau belumnya saya kurang tahu nih. Kalau masalah ini mungkin nanti bisa ditanyakan ke timnya UiPath ya gitu. Oh, maaf saya sudah salah kira nama RPA dilakukan olehnya. Oh iya, aplikasi Automation Anywhere ya aplikasinya. Ya, jadi Automation Anywhere yang sudah saya jawab tadi ya. Jadi dia udah built-in terintegrasi dengan OCR, EB Fine Reader versi 12 gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi ini? Apakah dari Pak Hasim, RPA sudah termasuk dibantu analisa kebutuhan atau hanya penjualan software RPA saja? Oke, untuk analisa kebutuhan atau mungkin kita bisa mention itu namanya assessment ya. Jadi misalkan kita mau melakukan assessment lebih lanjut, nantinya kita bisa lakukan itu. Kalau memang ada berminat untuk kita lakukan assessment, nanti kita bisa bantu. Jadi misalkan, let's say kita punya use case gitu, dari company punya use case, kita bisa bantu melakukan assessment. Jadi kalau misalkan udah bisa nanya dulu, bisa konsultasi dulu ke kita, apakah use case ini bisa di-automate atau belum, atau mungkin ada perubahan yang perlu dilakukan. Ada beberapa customer kita yang seperti itu juga. Jadi mereka berminat untuk mengimplementasi RPA, kemudian dari company tersebut, dari customer kita nggak tahu nih,
apakah use case ini bisa di-automate. Nah, mereka lakukan dulu konsultasi ke kita. Kalau misalkan udah bisa, kita juga bisa arahin nih, ini memang perlu perubahan atau mungkin ini bisa di-automate. Itu nanti kita bisa bantu di situ, gitu. Ini ada pertanyaan lagi Tan dari Pak Eko. OCR yang bisa AI untuk capture kolom tertentu lebih spesifik rekomendasi menggunakan produk apa, Pak? Untuk rekomendasi kita ada beberapa, tapi secara package di Automation Anywhere ini ada namanya IQ-Bot. Jadi IQ-Bot sendiri ini adalah OCR yang tergenerasi dengan AI dan dia juga menggunakan 3 machine learning. Sorry, bukan 3 machine, tapi 3 algoritma. Dan salah satunya machine learning, kemudian dia menggunakan Fuzi, dan juga dia menggunakan algoritma untuk mendeteksi lokasi dari suatu karakter. Nah, di sini IQ-Bot ini yang biasa kita sarankan adalah IQ-Bot kalau misalkan untuk penggunaannya bertujuan dengan RPA. Jadi dia juga integrate. Jadi di sini juga saya bisa show juga nih untuk package yang nantinya mungkin bisa ngebantu juga. IQ-Bot itu apa gitu kan. IQ-Bot itu adalah salah satu tools. Jadi dia letaknya ada di sini nih, IQ-Bot. Rekomendasi kami sih biasanya kalau misalkan udah package mau di automate, kemudian dia butuh pembacaan dokumen yang bentuknya macam-macam gitu, banyak gitu kan, vendor-vendornya banyak, template-nya macam-macam, berubah-ubah, entah kita nggak tahu template-nya bisa kadang kanan, kadang kiri, bukan tanda tangan, date-nya berubah-ubah, ID-nya berubah-ubah, nomor invoice-nya pindah-pindah, kita bisa pakai tools namanya IQ-Bot, di mana IQ-Bot ini tujuannya tadi saya mention, dia menggunakan 3 algoritma. Ada yang saya ingat tuh ada 2, yaitu Fuji Logic dan satunya adalah machine learning. Dan yang satunya ini yang saya lupa namanya, ini dia fungsinya untuk membantu robot, membantu IQ-Bot ini untuk melakukan pengenalan atau pendeteksi lokasi. Apabila si data yang mau kita ambil itu lokasinya berpindah, dia bisa mengenali itu dan bisa kita learning atau kita bisa sifatnya dia bisa learning. Jadi kalau misalkan nanti ada dokumen baru yang masuk ke situ, dia akan learning dan kita bisa training bahwa dokumen-dokumen yang ada di situ nantinya akan terkenali atau teridentifikasi gitu. Dan ini juga saya bawain juga mengenai package-package yang ada di Automation Anywhere, yaitu ada 3, ada Partner Pack, ada Digital Workforce, dan ada Enterprise. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada nih Tan dari Pak Edi Chow. Solusi ini full on-cloud atau on-premise dengan server database sendiri? Jika on-cloud, bagaimana sistem lisensi dan tingkat security-nya? Oke, ini saya bantu jaga. Untuk Automation Anywhere ini ada dua tipe environment. Jadi ada on-premise juga bisa on-cloud atau SaaS. Kalau misalkan SaaS secara security, secara database udah di-provide dari Automation Anywhere, jadi kita tinggal beli license, kita tinggal pakai saja, nanti kita sewa namanya control room. Secara license dia subscribe jadi per tahun. Nanti kalau misalkan untuk mengenai license bisa lebih detail ke pakai Vinteja karena beliau adalah orang produknya gitu kan yang menghandle Automation Anywhere ini sendiri. Kemudian untuk masalah security ini nantinya secara fitur dia public cloud. Jadi public cloud. Jadi kita bisa akses itu di mana aja pakai device apapun. Kita bisa aksesnya hanya control room-nya saja. Jadi tapi kita nggak bisa akses ke mesinnya. Jadi kita cuma dikasih akses ke control room-nya saja, yaitu link address atau URL-nya si control room aja. Jadi untuk kamu melakukan aktivitas pembuatan script atau ngecek schedule-nya, kita bisa lakukan di control room itu. Itu untuk cara on cloud. Tapi jadi untuk cloud kita tinggal pakai saja. Jadi database segala macam kita disediakan. Kita hanya menyediakan untuk runner atau kreatornya aja. Jadi berupa kliennya. Sedangkan untuk on-premise kita perlu menyediakan database sendiri, server sendiri. Entah itu mungkin mau sewa private cloud sendiri, itu juga bisa. Kemudian atau mau pakai on-premise yang benar-benar bare metal, jadi kita udah beli servernya, kita install di kantor kita gitu, ditaruh server, itu bisa di VM mungkin. Itu nanti kita sediain si database sendiri, karena memang Automation ini butuh database untuk menyimpan data, penyimpanan script-nya, karena control room ini nggak cuma sebagai penyimpanan datanya doang, tapi dia juga bisa, bukan untuk penyimpanan username doang, tapi dia juga untuk penyimpanan si tas-tas yang udah kita bikin atau yang udah kita desain tadinya sebagai repository gitu. Gitu mungkin menjawab.
Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nih Tan dari Pak Suryo Putro. Minimal requirement server untuk on-premise seperti apa? Untuk on-premise seperti apa, mungkin kalau memang perlu detailnya nanti bisa kami kirimkan. Untuk saya jelaskan sedikit, jadi kalau untuk minimal servernya itu kurang lebih kalau control room-nya aja dia butuh hardware, jadi butuh RAM kurang lebih 16 GB, kemudian untuk prosesornya dia butuh kurang lebih 8 core, dengan speed dia di 2,6 GHz bisa, kalau bisa di atasnya. Kemudian untuk tipenya Xeon server, Xeon processor, 8 core, 2,6 GHz ke atas. Kemudian untuk servernya butuh software di mana dia operating sistemnya itu Microsoft Windows 2000, kalau yang sekarang berarti 2016 ke atas. Jadi 2016 bisa, 2019 bisa. Entah itu data center ataupun standar juga bisa. Untuk server itu satu server control room-nya. Terus dari sisi storage-nya, si control room ini kurang lebih butuh at least di 500 GB, karena dia nggak cuma sebagai, tadi saya bilang, nggak cuma sebagai penyimpanan username atau password aja sebagai penyimpanan role atau segala macamnya, tapi dia juga butuh penyimpanan untuk repository. Jadi kalau misalkan kita bikin script, bikin task, itu nanti disimpan di server semua. Kita bisa tarik, tapi nanti berupa zip. Jadi kita nggak bisa baca. Misalkan kita mau baca, kita harus pindahin dulu ke control room lain. Kalau misalkan biasanya kita lakuin, kita tarik datanya di control room development, terus kita pindahin ke UIT untuk melakukan UIT. Nanti kita tarik datanya, kita pindahin. Jadi semua file itu nggak disimpan di lokal PC kita atau di kliennya, tapi disimpan di si servernya gitu. Itu spesifikasi kurang lebih seperti itu. Oke, cukup menjawab. Oke, dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Jadi mungkin tadi ada beberapa pertanyaan mengenai OCR. Jadi dari Automation Anywhere ini memang sudah ada built-in untuk OCR-nya itu sendiri. Jadi kalau bisa dilihat di layar ada yang namanya IQ Bot gitu. Jadi udah built-in. Gitu. Cuma nanti tergantung dari dari Automation Anywhere itu ada penawaran, ada tiga package. Jadi ada yang namanya partner, ada yang namanya digital workforce, lalu ada yang enterprise. Nah, untuk yang sudah ada IQ Bot-nya sendiri, udah ada OCR-nya sendiri, ada di package yang namanya digital workforce. Gitu. Nah, kalau misalkan dari Bapak Ibu pinginnya yang partner pack misalkan, lalu pengen ada fitur OCR bisa dibeli secara terpisah sih sebagai add-on gitu. Jadi mungkin kalau dari pengalaman di beberapa customer, dari OCR-nya sendiri kita memang nggak bisa kasih jaminan bahwa OCR-nya itu 100% gitu, karena balik lagi tergantung dari kualitas si kalau misalkan tadi dicontohin kan invoice, jadi tergantung kualitas dari hasil dari scan invoice-nya itu sendiri sih, gitu. Kadang ada beberapa OCR atau ada beberapa hasil scan invoice itu kan kadang mungkin miring atau misalkan memang dari kualitas invoice-nya itu sendiri kan memang udah kurang bagus hasil dari print-nya, atau kadang juga bergantung dari kertas. Kan ada beberapa invoice yang kertasnya warnanya pink, kuning, lalu tulisannya kan biasanya warnanya biru ya, itu yang hasil karbon kopi ya kalau nggak salah. Nah itu juga ada beberapa faktor gitu. Tapi dari Automation Anywhere sendiri, dari sisi produk IQ Bot-nya itu kan ada AI-nya. Jadi semakin dia sering baca dokumen itu, semakin sering, semakin banyak, dia lama-lama akan
dia akan lama-lama mulai paham pattern-nya dari si invoice-nya gitu. Jadi kayak istilahnya OCR atau IQ bot dari si Automation Anywhere itu harus banyak dilatih gitu. Karena yang kita tahu sendiri kan di banyak di perusahaan terutama di Indonesia kan masih butuh masih banyak hard copy invoice yang harus di-scan kan. Jadi sebenarnya dari IQ bot ini sendiri cukup banyak ngebantu proses untuk di-automate sih gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, kita tunggu mungkin 5 menit lagi. Saya mau reminder juga untuk Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengisi feedback form yang ada di kolom chat dari Ibu Susanti ya. Mungkin saya tunggu 1 menit lagi ya untuk pertanyaan dari Bapak Ibu sampai 11.17. Mungkin saya bantu tambahkan untuk Bapak Ibu yang ingin mengisi feedback form, bisa langsung juga untuk scan QR code di layar yang tertera, atau mengklik link feedback form yang ada di kolom chat. Seperti itu, karena setelah ini akan kami berikan Certificate of Attendee pada webinar hari ini. Terima kasih. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi. Saya tutup aja webinarnya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu di webinar hari ini. Saya sedikit reminder lagi untuk mengisi feedback form. Jika nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa menghubungi saya atau Pak Tan Yohanes ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk hadirannya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti nanti untuk mendapatkan addendum. Terima kasih. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through change.
go. You can run away if I try. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. 조용히 잠든 방을 열어 기억을 꺼내들어 써준 시간 위에서 선명히 너는 떠올라 길 잃은 맘속에 널 가둔 채 살아 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 완결된 이야기를 No, I won't never lose as long as you're there. 빛이 다 꺼진 여기 나를 안아줘. 눈을 감으면 소리 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 Even when we go through changes Even when we're old Remember that I told you I'll find my way back home